Ikhwatal iman, a'azzani Allah. Setelah kita menyebutkan beberapa kesalahan Bani Israel, maka ayat yang ke-104 Allah Jalla wa'ala menyeru kepada orang-orang beriman. Dan ini seruan pertama kali Allah kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah engkau katakan kepada Muhammad ra'ina, wa qulu unzurna, tetapi katakanlah unzurna, wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang kafir adalah siksaan yang sangat pedih. Akhwatal iman yang budiman rahimakumullah, dulu orang-orang Yahudi berseru kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad, dengan menggunakan kata ra'ina yang bermakna sudilah kiranya engkau memperhatikan kami. Itu arti ra'ina. Tetapi mereka sengaja menggunakan kata ini dengan maksud untuk mengejek. Ra'ina itu maksudnya mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan orang Yahudi. Sebab dalam bahasa mereka ra'ina itu bermakna ru'unah, yang berarti sangat bodoh. Ya, menurut bahasa mereka itu Yahudi, ra'ina yang bermakna ru'unah, yang berarti sangatlah bodoh. Nah, bagi yang tidak mengerti bahasa mereka dan tidak paham maksud jahat mereka, akan menyangka bahwa orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudilah engkau kiranya memperhatikan kami. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para sahabat agar jangan menggunakan kata ra'ina. Sebagai gantinya adalah unzurna, yang semakna dengan ra'ina, tapi berbeda akan redaksinya. Ayat ini seolah-olah memberi pesan kepada kita, jangan mengikuti mereka meski hanya dalam penggunaan istilah. Nah, melalui ayat ini ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita bahwa umat terdahulu telah melakukan kesalahan besar, sangat besar. Maka jangan kita tiru, gitu. Dan berbedalah dengan mereka meski dalam istilah yang dipergunakannya. Jika ayat-ayat yang kita hubungkan atau yang dihubungkan dengan surah Al-Fatihah adalah kaum mukminin dituntut untuk tidak menyerupai Bani Israel, ghairil maghdubi alaihim. Ini maksudnya adalah Bani Israel yang Allah murka kepada mereka. Maka ini ayat selanjutnya kita tidak boleh menyerupai orang-orang Yahudi. Di ayat yang ke-104 ini tidak boleh kita menyerupai orang-orang Yahudi meskipun dalam istilah mereka. Nah, walau para pemuda di setiap zaman mereka sering menggunakan ini sebagai bahan yang trending. Nah, ini tidak boleh menggunakan istilah-istilah baru dari orang-orang Yahudi. Nah, wahai para pemuda di setiap zaman, maka perhatikanlah dengan baik bagaimana Anda meniru umat lain, bagaimana Anda menyerupai orang berat hingga dalam urusan sepele. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak meniru Bani Israel.
meski hanya dengan penggunaan istilah. Bahkan Nabi pernah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan itu. Ikhwatal iman, na'azzanallah. Setelah itu disebutkan ayat-ayat yang memperingatkan bahaya taklid buta secara berturut-turut. Sebab biasanya taklid dimulai dari yang sederhana dan tidak akan berhenti hingga sampai pada kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Allah berfirman, sebahagian besar dari orang-orang ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka sebuah kebenaran. Nah, ini perlu kita waspadai, perlu kita hati-hati. Jangan sampai kita meniru orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, dan meniru orang-orang Bani Israel. Allah kecam dan melarang kita, meskipun meniru dari segi istilah-istilah yang mereka pakai.